Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih rekan-rekan semuanya sudah bergabung dengan saya di acara ngobrol santai bersama saya bersama Cak Man. Hari ini pagi ini kita bersama rekan-rekan Operator Ladan 2021. Terima kasih udah bisa bergabung meskipun agak serangan fajar. Ya, nanti teman-teman yang menyimak di video ini di IG Optel Pama Persada, Lambi Komandan dan juga di YouTube Cak Man. Jangan lupa nanti diberikan komen positif ya rekan-rekan. Ini kita bahas sesuatu yang mulai seru nih episode kali ini. Sekarang kita bersama dengan Mas Ari Irawan dari Pama MTBU. Gimana kabarnya Mas Ari? Alhamdulillah bagus, Cak Man. Bagus. Jarang ada yang jawabnya bagus, biasanya luar biasa. Oh iya. Gak apa-apa, santai. Oh iya. Subuh-subuh. Subuh-subuh. Masih ini ya. Sudah tune in kan? Sudah kembali semua kan? Nyawanya. Agak jet lag. Masih jet lag dikit. Ini bahasanya bagus sekarang jet lag. Ya, terima kasih Mas Ari. Mas Ari dari mana tadi posisinya? Di sedang cuti di Blora Jawa Tengah. Oh, Blora. Oke. Ya, di Blora. Kemudian ada Mas Didi Irawan. Mas Didi, apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat. Iya, sehat ya. Ini juga kayak tadi di Banyumas juga ya, lagi cuti juga. Betul. Gitu ya? Lagi cuti juga. Oke. Di sana masih ini ya, masih ada suara jangkrik sama ayam. Keren ya. Gak apa-apa Masih sih. banyak ini Pak. Oh, masih banyak ya. juga. Disuruh bunyi biar seru. Ada backsoundnya ini kita. Podcast kita ada backsoundnya. Mewah ya, perpasangan mewah berarti. Mepet sawah. Oke. Kemudian ada Mas Ahmad Nurholis. Selamat pagi Mas Ahmad Nurholis. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Man, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Ini di antara kita satu-satunya yang lagi kerja di set ini, Mas Ahmad Nurholis ini. Lagi. Betul ini. Tapi off ya? Konset. Alhamdulillah ini off. Oke. Lagi off ya. Saya minta waktunya sebentar lah, 30 menit kira-kira kita ngobrol kita karena ya durasinya segitu ya teman-teman. Oke, terima kasih rekan-rekan bisa bergabung di ngobrol kita pagi ini. Saya pengen membahas masalah productivity. Ya, kemarin di podcast saya kemarin tuh bagaimana mencapai productivity. Tapi kalau sekarang saya pengen menggali ke rekan-rekan itu tentang problem productivity ya, tentang problem productivity atau masalah. Kan ya namanya pekerjaan itu selalu ada masalah ya. Hidup itu pasti ada masalah gitu. Itu kan Mas Ari ya? Iya Pak, banyak. Banyak. Ya ada. Tumben serius sih atau ini? Oh saya Jaim. Serius. Jangan dipancing aja. Jangan dipancing. Ini jaim aja ini Mas Ari ini. Ya. Oke. Kita bahas masalah productivity atau ya masalah tentang productivity. Kita tahu kita kan ditarget ya rekan-rekan semuanya itu target productivity lah. Kalau unit loader misalkan atau PC 2000 kalau salah sekitar 800-an lah gitu kan jamnya. Nah, minimal gitu kan. Nah, tapi kadang kita di lika-liku perjalanan pada saat bekerja di lapangan banyak sekali problemnya. Nah, kita coba diskusikan ya, bahas. Ya nggak tahu sih apa yang Anda rasakan dan kira-kira nanti Anda punya solusi nggak itu di problem seperti itu. Ke Mas Ari dulu lah. Mas Ari, di set Sameng kan sekarang kalau saya lihat tuh trennya luar biasa ya, nanjak lah. Performanya bagus, bahkan bisa dibilang itu konsistensinya itu bisa terjaga sampai bulan-bulan ini. Dan tidak hanya kalau dari beberapa unit loader tidak hanya 1-2 bahkan bisa sampai 8 sampai 10 itu bisa konsisten. Nah, problem yang sering Anda temui sebagai seorang operator loader itu apa Mas Ari? Sampai productivity-nya itu mungkin ya nggak kecapai lah. Yang sering ditemui itu apa sebagai seorang loader? Yang paling utama untuk loader itu sekarang MTBU trennya masih itu ya Pak. Yang jadi masalah adalah apa itu cycle
putaran HD-nya itu tidak normal kan, abnormal cycle holder itu. Jadi ya PC-nya gantung, mau nggak mau tetap. Paling untuk tips untuk operator loadernya ya mematikan unit agar HM pembaginya itu nggak besar kan, itu kan bisa membantu juga untuk productivity. Tapi yang diharapkan kan tetap selain productivity, produksinya juga dapat. Jadi ya yang sedang dilakukan di MTBO adalah perbaikan untuk terutama kondisi jalan hauling diperbaiki terus-menerus agar putaran holder itu lebih bagus lah. Jadi ya nggak ada waktu gantung itu yang sedang diusahakan. Oke. Ya, kita tahu kalau gantung itu pasti HD-nya nggak kembali ke front dengan tepat waktu kan ya. Ada jeda gitu kan. Entah problemnya di jalan atau di disposal. Nah, kalau sebagai seorang operator loader tuh yang Samen tahu kenapa kok problem di HD itu, Samen nanya ke HD-nya atau seperti apa sih? Ya kayak program kemarin kan saya berkesempatan juga, saya kan punya lisensi HD ya. Jadi berkesempatan ikut teman-teman hauler juga, ikut ngerit juga. Ya memang kondisi jalan sedang dilakukan perbaikan, pelebaran. Yang lagi perbaikan besar-besaran lah, terutama di MTBU yang bagian barat itu ada bukaan baru. Jadi jalannya masih on progress. Ya, alhamdulillah sih, tapi untuk semangat kawan-kawan terutama yang mutasian ini dari Adaro bagus ya. Jadi ada bisa mendukung juga di kondisi jalan yang ada. Kayak teman-teman masih membantu juga. Samen katakan bagus tuh gimana? Orang teman operator HD dikatakan teman loadernya, ini Samen dari persepsi seorang operator loader ya. Dari operator loader dikatakan teman-teman HD itu bagus tuh, pengennya sebagai operator loader itu seperti apa? HD itu kayak kesadaran ya, kesadaran untuk double side, optimizer. Kalau kayak di front dia itu ngantri gitu, bakalan ngantri 2 atau 3, sedangkan front saya sedang gantung, ya dia tanpa harus disuruh oleh Mio ataupun operator, ada kesadaran untuk masuk ke front saya, itu udah kita nilainya positif sih, itu udah bagus. Apalagi untuk dilakukan double set itu ya parameternya itulah paling untuk operator HD yang sudah punya kesadaran seperti itu udah bagus sih untuk kita. Berarti maunya operator loader teman-teman HD itu copy ya. Jadi contohnya tadi kalau ada 2 unit yang berdampingan loader, salah satunya gantung, tanpa disuruh atau tanpa diminta langsung masuk ke fleet yang kosong gitu. Iya, itu kan optimizer itu kan kalau dilakukan itu kan dapat membantu lah untuk hilangnya waktu delay itu ya, gantung. Ya, betul. Setuju. Nah ini saya nanya ke temen di BRCG nih, Mas Didi. Mas Didi ini kebetulan operator dump trucknya ini, Mas Didi. Samen setuju nggak yang disampaikan Mas Hari tadi? Kalau operator dump truck itu dikatakan bagus tuh kalau pada saat ada 2 unit loadernya kosong, salah satunya kosong, bisa pindah ke unit yang kosong gitu. Itu sebagai seorang dump truck itu mudah dilakukan atau seperti apa? Jadi kalau menurut saya sangat setuju dengan Mas Ari ya, kalau ada posisi loader yang berdampingan jarak dekat, ada yang kosong, ya kita harus sebagai operator HD kita harus inisiatif sendiri untuk bisa mengisi kekosongan itu agar productivity adanya PC-nya juga ini ya kena juga. Productivity PC-nya kena kan? Jangan sampai dia gantung atau sampean juga nanti di fleet yang lain antri gitu kan, sehingga membagi. Betul. Nah, tadi disampaikan Mas Hari itu sering ada problem abnormal cycle. Samen pernah menemui gitu nggak di area Samen? Abnormal cycle, putarannya putaran HD yang nggak sesuai. Sering Pak, putaran HD-nya nggak sesuai. Nah itu, jadi ada operator HD-nya kan. Nah itu biasanya ditemuin apa? Kendala-kendala di jalan gitu ya Pak. Jalan yang undulating, jalan yang ada perbaikan, ada repair. Kadang sangat mempengaruhi putaran HD. Jadi
BRCG sendiri sekarang yang ada ya HD-nya itu disetting agak gemuk Pak. Sekarang sih mengingat jalannya juga masih tahap perbaikan dari base-nya sendiri itu. Kalau BRCG itu base jalannya itu Solo Pak ya. Jadi penimbunan Solo itu jalannya agak lama ininya, untuk jadi bagusnya agak lama. Jadi ya banyak disetting gemuk. Kalau ya ini tren juga. Kalau saya perhatikan dulu TVT itu problemnya abnormal cycle tuh. Mesti ditanyain kan, kenapa kok abnormal cycle itu kan pasti sampean bilang banyak, ada perbaikan jalan, ada pelebaran dan sebagainya. Memang proses itu nggak bisa nggak bisa misal gini nih, kalau jalan itu panjangnya 2 kilo misalkan Mas Didi, panjangnya 2 kilo, yang rusak itu anggaplah 100 meter. Apakah yang sisanya itu nggak bisa dibuat untuk mengejar jalan yang rusak itu Mas Didi? Menurut saya seperti apa? Jadi misal 2 kilo kan, ada satu segmen aja yang rusak atau 2 segmen lah anggap masuk ke, biasanya kan yang sering rusak itu masuk ke disposal sama masuk ke front gitu kan. Masuk ke atau masuk ke front. Nah, di luar itu anggaplah bagus ya, tanda kutip ya, anggaplah bagus. Nah, apakah di jalan yang bagus itu bisa mengejar untuk mengurangi yang tadi yang 2 titik masalah tadi itu Mas Didi? Menurut saya ya mestinya bisa Pak ya, mengejar untuk ini travel speed-nya bisa dikejar ya. Bisa dikejar untuk jalan yang bagus, sudah dikejar. Untuk jalan yang emang ada perbaikan harus disesuaikan dengan kondisi jalannya. Jadi ngejarnya itu speednya di inilah ya, ditingkatkan ya. Ini Iya, optimalkan Pak. Ya optimalkan. Gak seneng ditingkatkan. Jangan sampai overspeed. Jangan sampai overspeed. Karena nggak tahu nih, Mas Ari udah ketemu nggak teman-teman HD yang pembalap di MTBU yang dari Adaro, teman-teman Adaro itu kan terkenal pembalap gitu. Nah ini kan kebiasaan aspal sana Pak. Kaget juga itu. Nah makanya kalau kebiasaan dengan kondisi yang bagus, kemudian di laju bawahnya laju ya di tempat manapun, jadi bawahnya itu laju juga. Itu yang saya maksud tadi Mas Didi. Bisa nggak langsung hajar gitu. Tapi ya memang harus ada batasnya ya, jangan kelewatan. Maksimalnya 40 ya tetap dijaga di 40. Betul. Iya. Kalau sampean pernah di atas 40 nggak Mas Didi? Pernah Pak. Tapi ya ini masih toleransinya kan ada ini Pak, 5 kan. Oh iya, jadi masih masuk toleransi lah ya. Nggak apa-apa, ini kalau sampean ngomong 50 juga nggak apa-apa sih. Nanti dicari. Mas Didi kan cuma batasnya kan 45, tapi Mas Didi 54 kan, masih aman. Karena dia ngelihatnya dari kaca di balik. Wah ini 54 atau 45 ya? 54 ternyata, tapi apa? Optimal kan? Optimal, masih optimal. Tapi kalau HD itu Mas Didi pernah katanya itu ada lock ya, ada lock kecepatan, ada nggak sih di HD itu di lock? Di HD itu yang saya tahu di BRCG Pak, nggak ada Pak. Nggak ada ya. Jadi sebenarnya jalan 60 aja sama unit itu diperbolehkan ya. Unitnya, kita ngomong unitnya lah ya. Masih bisa ya. Masih bisa ya. Masih bisa ya. Tapi jangan dilakukan. Turunan masih bisa, turunan. Ya. Tapi jangan dilakukan. Kita ngomong teknisnya unit itu kan masih bisa, tapi jangan dilakukan. Itu nggak aman, nggak safety. Betul, betul. Kita tahan dulu yang abnormal cycle. Nah, kita ke orang drilling ini. Mas Ahmad Nurholis. Ini kadang jadi momoknya productivity ini kalau ngomong material ini ya Mas Ari ya. Kenapa materialnya keras gitu kan? Kenapa materialnya keras? Blastingnya mentah. Itu jadi ini jadi apa namanya? Jadi kambing hitam terus kalau ngomong material tuh. Kalau sudah materialnya mentah, arahnya ke blasting kenapa drillingnya nggak bener? Nah ini. Nah Mas Ahmad pernah ada sampai komplain ke sampean nggak sebagai seorang drilling itu? Ngomong materialnya keras, oh ini karena prosesnya ada yang nggak bener nih gitu. Gimana Mas Ahmad? Itu kalau bekerja sendiri
istilahnya kita itu yang paling utama. Semakin kita mengkasih support material yang bagus, pasti teman-teman produksi itu udah pasti senang. Tapi ketika MKB ya udah langsung itu channel blasting itu langsung rame. Wah kenapa ini? Tapi ya benar, salah satunya dari yang Cakman sampaikan terkait dengan kualitas kedalaman lubang. Kita di sini juga ada miss terkadang ketika kita melakukan pengeboran lalu kita sounding itu ada cache kedalamannya begitu Cak. Jadi intinya terdapat cache di kedalaman lubangnya itu, tapi kita perbaiki baru-baru ini kita ulang lagi di chain-nya itu Cak. Jadi ada keakuratan begitu, ada tandanya begitu 1 meter gitu. Ya. Betul, karena kemarin tracker cuma hilang gitu. Kalau saya operator dealing itu kan mengira-ngira, apalagi kalau misalkan kita ngebor expose kedalaman sebuah ini berapa ya, karena kedalaman rantainya itu angkanya itu hilang, makanya kemarin kita caranya sesuaikan dengan bagaimana bisa awet gitu loh. Jadi kita pilok itu kemarin kita tes bila jadi antara kedalaman lubang yang kita bor dengan soundingan dari teman-teman kru itu ya sesuai lah. Terus untuk yang kedua terkait dari lokasi, pasti DPI-nya Cak, kalau semakin lokasinya kita rata, tidak undulating, otomatis kan kita ngeceknya itu dari Vivo itu rata, jadi nggak ada cache menaikkan jacknya itu, jadi kedalamannya sesuai akurat. Karena kita tahu di CD itu sekarang udah datang Hitachi ya Cak, Hitachi. Kalau misalkan kedalaman kasih 7,5, misalkan ini 2 layernya itu udah keras. Makanya kemarin kita bagaimana caranya kita full mentok pipa. Kalau diangkat 8,9 meter udah kita brontas kemarin, bisa 2 layar. Jadi untuk teman-teman drilling mungkin maksimalkan seperti itu, dari DPI-nya, dari kedalamannya, terus dari teman-teman blasting mengikuti lah Cak. Gitu. Oke, tadi ngomong keakurasian kedalaman, berarti kalau landasannya itu miring atau kalian bilang undulating ya, nggak rata gitu, kan ngecek kan unit itu berusaha untuk meratakan unitnya kan, berarti itu nanti pengaruh ke kedalaman ya, nanti ada selisih ya kalau dia sering ngecek untuk meratakan itu. Pasti Cak, karena otomatis kalau kita semakin meninggikan cek untuk meratakan posisi unit, otomatis unit semakin jadi otomatis begitu mata bor kita nyampe ke proses colaring itu udah angka 1 meter gitu loh. Jadi bagaimana kita kesepakatan dengan produksi juga dengan teman-teman ini bisa mendapatkan lokasi yang rata begitu loh. Jadi otomatis dari teman cuma istilahnya ngecek tapi cuma nempel gitu. Iya. Karena yang saya bayangin itu kalau ngecek pun naik itu alat ukur untuk kedalaman itu tetap ngitung dari nempelnya ke tanah. Rupanya enggak ya, tetap dari turunnya si mata bornya itu ya. Pokoknya dia turun sudah terhitung kedalaman lah ya. Oke. Sounding kan tetap ada berapa senti gitu Cak. Ya. Nah, kalau sampai nemui lokasi yang nggak rata, itu masih mau ngebor atau menolak ngebor? Ya tetap masih mau Cak, karena bagaimanapun juga kita harus produksi seperti yang diketahui BRCP itu unik Cak. Jadi pokoknya yang harus kita memaksimalkan bagaimana teman-teman mendapatkan blastingan yang maksimal, kita support terus gitu Cak. Betul ya. Ya makanya tadi material blastingnya itu kan jadi hal yang penting banget kan. Kalau enggak Mas Ari loadingnya itu teriak-teriak itu. Material keras kayak blastingan mentah kayak gitu. Enggak bocah gitu. Kalau layar pertama masih anteng-anteng itu, tapi kalau udah mendekati layar kedua itu udah langsung channel blasting, udah teriak ini gimana ini begitu. Nah,
Makanya salah satu pengaruhnya itu tadi kan ya, karena kalau harusnya misalkan 8 meter atau 8,5 meter, karena tadi ada sedikit jeda atau ada perbedaan sehingga cuma 7,5 atau bahkan 7, sekian gitu ya. Ketepatan dari kerataan dari lokasi juga sangat mempengaruhi Cak Man. Kerataan dari lokasi. Kemudian kalau dari operator drilling berarti benar-benar memperhatikan ukuran tadi ya, memperhatikan ukuran masuknya pipa tadi itu. Ya benar, dari kita itu dari benar-benar ukuran tadi kan jadi kita konsentrasinya di situ sampai ke dalam terus ekspos gitu kan. Ya. Kan gitu. Okay. Jadi jangan sampai angka yang ada di chain-nya itu jangan sampai hilang gitu loh. Makanya kemarin kita udah bagaimana aware. Itu nggak ada yang lebih lebih expert. Oh ini kan pakai angka gitu kan, muter situ. Atau nggak ada yang digital di dashboard langsung tit. Ya itu nggak ada, belum ada. Untuk yang satu drilling 120 itu ada di chain-nya. Cuma pas ke bawah juga nggak ada juga. Jadi kita dari mekanik setting manual aja lah, di setting manual. Kenapa kok dibilang nggak efektif? Sering rusak atau gimana? Betul, sering rusak, sering error gitu. Sering error ya? Oke. Jadi daripada lihat itu error, mending yang manual tapi kelihatan terus gitu ya? Terus Pak. Kalau malam gitu. Kelihatan emang? Kalau malam kelihatan, jadi kita stikernya itu warna putih, warna kuning kelihatan. Oh, yang istilahnya yang nyala gitu ya, yang kelihatan pada saat gelap gitu ya. Ya. Selain itu apa? Kalau misalkan ada material keras itu biasanya yang diteriakin ke teman-teman operator drilling itu apa? Selain kedalaman sama kerataan tadi itu, ada lagi nggak? Jadi saya rasa, waduh, ini material MKB ini tanggung jawab saya, kenapa kok drilling saya ini? Itu ada lagi nggak, Mas Ahmad? Iya, paling itu yang kedua paling dari teman-teman blasting, dari pengisian, dari proses timingnya begitu, Cak. Cuma untuk yang lebih besarnya itu ya dari kitanya itu tentang kedalamannya begitu. Kedalaman tadi ya. Betul. Kesesuaian kedalaman dari setiap lubangnya, karena yang saya tahu kan sampai ngebor tuh bisa sampai 100 lubang gitu kan, dan kadang ada lubang area yang kedalamannya tuh beda kan, di sisi ini sekian, nanti di dalam beda gitu, karena kita mengikuti alur dari batu bara kan, kalau misalnya ya betul mengikuti alur batu bara. Iya, makanya kenapa proses sounding itu penting. Jadi ketika kita kan nggak tahu bagaimana lubang yang kita bor itu collab atau enggak gitu kan. Misalkan dirinya udah pindah ke tempat lain tapi ternyata ada misalkan 2 lubang yang collab, wah kita udah travel gini. Makanya kita pastikan begitu bor dari teman-temanku itu menyonding gitu loh. Jadi misalkan ada dari lubang yang collab kita bisa berulang lagi begitu. Jadi bisa maksimal lah dari kru blasting gitu. Iya. Nah itu gunanya teman-teman ngebor, kemudian ada yang sounding, kalau ada yang kurang langsung balik lagi gitu ya, supaya kesesuaian kedalamannya itu pas, nggak ada MKB di layer kedua atau layer yang selanjutnya lah gitu. Kalau layer pertama kebanyakan pokoknya senyum aja lah. Nah, ya, makasih Mas Ari. Sekarang kalau MKB pernah terjadi nggak? Pernah menemui nggak kalau MKB gitu? Biasanya layer keberapa? Jujur lagi mikirin MKB kepanjangannya apa tadi? Material keras blasting. Oh berarti nggak ada lah dia nih. Dia aja nggak tahu itu. Dia berarti nggak ada nih. Sok-sokan ini berarti. Kirain bahasa Inggris. Blastingnya kira bahasa Inggris apa? Miss blasting. Oh material keras. Ya material keras bukannya blasting. Ya sering lah. Berarti sama nyebutnya apa? Kalau material keras itu nyebutnya apa? Ya material keras aja ya. Kalau MKB itu jarang ada istilah gitu. Cuma kadang itu Pak ya. Saya sendiri baru tahu kalau ternyata ya itu ya parameter
ngebornya itu yang tercatat itu mungkin dari track gitu ya, bukan dari menyentuh tanahnya gitu. Jadi mungkin ada miss juga. Karena sering kalau di MTBU paling yang keras itu kalau dibilang itu kayak nggak ke blasting gitu, nggak ke blasting atau mungkin lubangnya yang nggak nyampe gitu ya. Nggak nyampe. Ledakannya itu nggak rata lah. Biasanya emang ditemukannya di layar kedua. Jadi tiba-tiba keras gitu ya, material keras, boulder gitu. Banyak ditemukan. Nah itu kalau jadi operator PC langsung teriak gimana itu? Teriak. Nah maksudnya nggak usah teriak. Ya nggak usah teriak. Nggak usah teriak. Nggak usah. Radio kan itu marah-marah aja, nggak usah teriak. Ya model operator PC kayak gini nih. Terus sama nyari operator drilling gitu. Nggak usah itulah. Wong senior drillingnya kita juga respect kan. Ya tinggal paling laporan di foreman-nya langsung ya, di GL yang bertanggung jawab, kita kasih keterangan itu aja kalau memang ada miss. Kayak boulder yang besar gitu. Memang misalkan PC 2000 gitu ya, ketemu material blasting yang keras atau nggak ke blasting lah kalau istilah Samen tuh, itu udah angkat tangan lah ya. Loader itu pasti angkat tangan ya, nggak bisa ngapa-ngapain lah ya. Kalau 2000 itu soalnya hilang berapa detik kan hilang semua kan. Productivity 2000 kan memang hitungannya per detik. Betul. Kalau kita hilang untuk ngurusi boulder atau material keras itu kita maksakan juga percuma aja. Paling malah yang namanya HM-nya jalan, cycle time-nya lambat, itu kan kena semua productivity. Ya mending kita ngorbankan itu kayak material keras ditinggal atau gimana, atau kita tetap koordinasi lah sama doser atau sama GL-nya kalau ada cara buat ditinggalin dulu atau di repair, di ripping. Kita sering banget itu material blasting ripping di MTBU. Udah di blasting, di ripping. Ya karena kejadiannya kayak gitu. Berarti kalau saya tangkap, kalau pas ketemu nih, pas enak-enak loading, tiba-tiba ketemu di satu sisi itu keras, nggak usah diurusin ya, mending nyari sisi yang agak enak gitu ya, Mas Ari ya? Ya kalau bisa ya kayak di pinggir gitu kan. Itu biasanya kan di pinggir tebing juga kan. Betul. Makanya biasanya kan kalau Samen bilang tadi itu kan nggak semua sisi, pasti kalau ada paling di beberapa sisi yang nggak ke blasting ya, atau tadi lubangnya nggak terlalu pas gitu kan, sehingga di bagian situ keras. Nah kalau Samen jadi operator loader, mending itu nggak usah diurusin, langsung ambil sisi yang lain yang agak enak gitu ya. Nah itu nanti biar diurusin oleh doser supaya di ripping lagi gitu kali ya. Ya mungkin kita minta ripping dulu kan. Kalau ketemu kayak gitu kasusnya itu biasanya kan seder ke belakang itu. Kita koordinasi sama dosernya, minta itu di ripping daripada kita memaksakan kan productivity yang kena. Ya. Artinya di sisi itu pasti nanti kan membuat alur lah, entah ke belakang, entah ke samping, yang jelas ada alurnya. Itu nanti biar di ripping. Biasanya gitu. Ya. Nah, minta ripping dulu aja. Sering lah kita material ripping blasting itu. Material ripping blasting. Ada ya, jenis materialnya apa Mas Ari ripping blasting? Ada itu, produktivitasnya berarti double itu. Ripping blasting. Iya, cost-nya double kok setelah di blasting di ripping juga. Kalau teman-teman HD itu ngaruh nggak atau ada ini nggak kalau materialnya keras itu tahu nggak? Oh itu material keras, jadi efek di HD itu seperti ini, itu ada nggak Mas? Ada Pak. Kalau HD ya melihat material keras dari PC-nya ya, dia garuknya agak ini lama itu kan. Ya. Dari loading time-nya juga jadi lama. Sangat berpengaruh Pak dari Pak. Akhirnya sampai ngantri ya. Akhirnya ngantri. Nah itu biasanya teman-teman HD ngapain kalau kondisi ada material keras sehingga PC-nya itu garuknya lama sehingga sampai ngantri. Itu operator HD ngapain? Kalau saya ya ini Pak biasanya Pak. Kalau menyesuaikan antrian ya dimatiin engine-nya kalau lebih dari 2 kan. Dimatiin engine-nya agar HM-nya nggak membludak, produksinya nggak kena, HM-nya membludak jadi otomatis 0, kalau udah kayak gitu. Engine-nya matiin, ya kan, buka kotak, ngerokok sambil ngeteh ngopi gitu ya.
snacknya lihat dibuka. PC-nya garuk-garuk. Ya, mungkin teman-teman memaksimalkan penggunaan HM ya. Jadi nggak di loss atau istilahnya dung-dung lah. Sambil antri, sambil ASEAN kan itu juga merugikan juga. Mending kita matiin dulu rugi-rugi beberapa menit supaya nggak jadi pembagi di productivity-nya. Ya, banyak sebenarnya sih ya teman-teman hal-hal problem ya hal-hal. Tapi kita tadi beberapa aja yang bahas abnormal cycle sama MKP karena hubungannya sama Mas Nurholis di material blasting. Kalau di HD nanti ada abnormal cycle tadi. Nah kalau di loader sebenarnya banyak banget sebenarnya problem ini. Ya namanya dinamis ya. Kalau di lapangan itu kan dinamis, dinamikanya banyak banget lah. Banyak banget ada uploading biasanya, ada material yang ada area front yang sempit dan sebagainya. Nah kalau ngomong kondisi front ini Mas Didi, area sempit lah misalkan, pasti kan nggak bisa kita pungkiri kan, pasti kan ketemu apalagi kalau ada sim-sim yang sempit-sempit gitu ya Mas Didi. Kalau operator HD itu senangnya manuvernya dekat dengan PC atau atau ada jarak gitu. Meskipun kalau misalkan ada lokasi front yang sempit gitu, itu dipaksakan manuver di dekat PC-nya atau gimana Mas Didi? Kalau menurut saya manuver ini Pak dekat dengan PC-nya, walaupun kita harus 1 kali 2 kali maju mundur harus dekat PC-nya daripada kita mundur jauh. Katakan berapa meter lah, 50-100 meter, mending yang dekat aja Pak. Jadi kalau ada front sempit gitu ya atau lokasi yang sempit kan biasanya interboardernya sempit gitu ya, mending masuk aja kemudian di dekat PC-nya baru manuver gitu ya. Betul Pak. Ya sangat sesuai dengan yang di PRCG Pak. Banyak Pak sim-sim yang ini kan sempit-sempit kan. Sim yang sempit-sempit. Barangnya banyak yang ngelorong-ngelorong. Iya. Mau nggak mau ya harus manuver. Iya. 1 kali 2 kali maju mundur baru bisa ini. Kalau di tempat sampean ini ya. Kalau di tempat Mas Didi sama Mas Nurholis kan katanya nggak boleh 1,5 set. Face to face. Harus face to face. 1,5 kali nggak boleh. Face to face juga nggak boleh Pak. Kalau di Bro itu. Kalau face to face nggak boleh terus harusnya gimana antrinya? Face to face boleh. Oh sorry. Face to face boleh Pak. 1,5 set yang nggak boleh tadi ya. Yang siap betul. atau siap loading ya nggak boleh. Ya nah kalau gitu kan berarti harus face to face tuh Mas Didi. Itu berarti kan manuvernya harus bener-bener apa ya, kalau orang pembalap tuh nah gitu kan nggak boleh itu cara sampean gimana Mas ini? Kalau saya memaksimalkan ini memaksimalkan saat antrian Pak, jadi pas ngantri memaksimalkan agak dekat lah. Kurang lebih ya 1 kali panjang HD agar nggak ada ininya spotting time-nya juga agak berkurang kan. Nggak terlalu lama saat antri. Ya. Jadi teman-teman yang harus face to face, itu usahakan sedekat mungkin pada saat antri face to face ya, 1 kali panjang TT lah. Jadi pada saat manuver itu nggak muter-muternya itu nggak terlalu banyak juga. Oke. Baik rekan-rekan, ini sudah 45 menit rupanya. Tapi mohon maaf karena waktunya terbatas dan terima kasih, dan pagi-pagi banget kita udah ngobrol bareng ya Mas Ari, Mas Didi dan juga Mas Ahmad Nurholis. Terima kasih sharingnya baik dari teman-teman drilling tadi gimana sebagai seorang drilling untuk mendapatkan material yang bagus di blastingnya, terutama keakurasian lubang dan juga tadi kerataan lokasi itu harus tetap dijaga. Teman-teman di HD juga Mas Didi gimana ya mengoptimalkan tadi, kalau saya catat mengoptimalkan di lokasi yang bagus ya, optimal ya, itu bukan maksimal kecepatannya, jadi optimal nanti bisa menjaga pada saat ada lokasi-lokasi yang kecepatannya bisa. Juga Mas Ari, nah kalau di loader banyak banget lah, tadi salah satunya kalau ada material keras ya jangan ngurusin itu mending ngambil yang lebih enak gitu ya, lebih lunak atau ditchingnya bisa cepat. Nah itu biar nanti dilaporin sama doser contohnya. Atau kalau abnormal cycle ya mau nggak mau dimatiin unitnya supaya nggak boros juga sama dengan yang HD tadi. Baik, terima kasih rekan-rekan sharingnya pagi ini.
bermanfaat buat kita semuanya, rekan-rekan yang menonton di IG Optel Pamor dan juga di Lami Komandan serta di YouTube Cakman. Sekali lagi terima kasih atas sharingnya rekan-rekan semuanya. Saya Cakman, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Waalaikumsalam.